نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan bersamaan dalam majelis yang mulia ini di rumah Allah yang mulia, membahas sesuatu yang mulia pula, yang berkaitan dengan agama kita, keyakinan dan akidah kita. Kemuliaan sesuatu bergantung kepada pembahasan yang sedang kita bahas. Sebaik-baik yang kita bahas adalah pembahasan agama kita. Mudah-mudahan majelis yang kita duduk di dalamnya merupakan majelis yang mendatangkan banyak kebaikan bagi kita, majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ampunan di sisinya. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkhusus di hari yang merupakan hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita syafaatnya pada hari kiamat kelak. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan 200 tanya jawab seputar akidah dan keimanan. Pertanyaan yang ke-100, ma dalilu i'jazil Quran? Apa dalil bahwa Al-Quran itu mukjizat? Kita sudah bahas sebelumnya bahwa Al-Quranul Karim adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalidah al-baqiyah ila yaumil qiyamah, yang kekal dan abadi, yang tersisa sampai hari kiamat. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Nah, sekarang kita berbicara apa dalil Al-Quranul Karim atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran itu mukjizat. Ad-dalilu ala dzalika, di antara dalil yang menunjukkan hal demikian adalah nuzuluhu fi aktsar min 20 sana, bahwa Al-Quran itu turun lebih dari 20 tahun. Turunnya kepada Rasulullah lebih dari 20 tahun, sepanjang masa dakwahnya Rasul kita. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, dia 23 tahun lebih kurang. Maka selama itulah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita. Turunnya beransur-ansur selama 20 tahun lebih itu adalah mukjizat dan dalil daripada kemukjizatannya. Adapun turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi itu adalah nazlatan wahidah. Itu turunnya satu kali turun. Namun dari langit bumi ke Nabi kita alaihi salatu wassalam itu lebih kurang 20 tahun lebih. Yang kedua, mutahaddiyan bihi afsahul arab atau afsahul khalq. Al-Quran ini menantang orang yang paling fasih. Bangsa Arab itu orang yang paling fasih. Wa qadaruha 'ala al-kalam wa ablaghuha mantiqan wa a'laha bayanan. Orang yang paling fasih, orang yang paling hebat bicara, orang yang paling mantiknya yang paling tinggi, dan orang yang paling pandai berbicara. Di dalam menjelaskan sesuatu tidak ada lawan orang Arab.
Susunan katanya sangat indah, ungkapannya sangat luar biasa. Tidak perlu dia duduk lama kemudian untuk mengukir kata-kata. Bahkan kehebatan orang Arab ya luar biasa. Maka pada umumnya setiap nabi diberikan mukjizat sesuai dengan ya keahlian masyarakat di masanya. Masyarakat Quraisy di saat itu mereka memiliki kelebihan dari sisi al-lisan wal kalam. Kehebatan mereka berbicara tidak tertandingi. Kefasihan mereka, kemahiran mereka dalam bicara tidak tertandingi. Maka ketika Rasulullah diutus di saat ya masyarakatnya memiliki kehebatan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat Al-Qur'an. Allah katakan kepada mereka, "Falyatu bihaditsin mithlih in kanu shadiqin." Ya, datangkan oleh kalian ya dengan ayat, dengan ucapan seperti Al-Qur'an ini. In kanu shadiqin. Ya. Kemudian Allah katakan qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi. Datangkan oleh kalian 10 surat seperti ini, ya, muftarayatin yang diada-ada. Ditantang mereka oleh Allah. Bahkan mereka mencoba membuat-buat, tak bisa. Dan ketidakmampuan mereka untuk mendatangkan Al-Quran seperti Al-Quran itu adalah tanda Al-Quran mukjizat. Karena Al-Quran karena mukjizat itu tidak ada yang bisa menandingi, menantang, tidak bisa. Qul fa'tu bi suratin mithlih. Datangkan oleh kalian, katakan datangkan oleh kalian surat semisal ini. Tidak mampu mereka. Falam yaf'alu. Mereka tak mampu melakukan itu. Ma'a syiddati hirsihim ala raddihi bi kulli mumkin ma'a kauni hurufihi wa kalimatihi min jinsin kalamihim. Mereka tidak mampu melakukan itu walaupun mereka berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat kemampuan mereka untuk mendatangkannya. Di samping mereka ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya adalah ucapan bahasa mereka. Karena bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Lisan yang Allah turunkan, Al-Qur'an yang Allah turunkan ya di atas lisan mereka. Alladzi bihi yatahawarun, yang dengan bahasa itu mereka berbicara, berdialog, tapi mereka tetap tidak mampu. Ketidakmampuan mereka itu tandanya Al-Quran mukjizat. Wa fi majalisihi yatasabaqun wa yatafakharun thumma yunadi alaihim bi bayani ajzihim wa zuhuri i'jazih. Di dalam majelis-majelis mereka, di dalam pertemuan-pertemuan mereka, mereka saling berbangga-bangga. Mereka saling berlomba-lomba bahwa dia yang paling hebat. Kalau sudah dia selesai bicara, datang pula, bangkit pula satu orang, berbicara pula. Begitu. Mereka luar biasa di dalam bahasa. Terkenal dengan kefasihan di dalam bahasa mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketidakmampuan mereka itu dengan mengatakan qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Andai berkumpul manusia, berkumpul jin untuk bisa mendatangkan seperti Al-Quran ini, kata Allah, mereka tak akan mampu melakukan itu walaupun mereka saling tolong-menolong. Nah, ini kaum muslimin rahimahumullah, inilah Al-Quran yang mukjizatnya luar biasa. Allah sudah katakan itu. Makhluk jin dan manusia berkumpul, bersatu padu untuk membuatnya, mendatangkan seperti Al-Quran, tidak akan mampu.
Karena Al-Quran bukan perkataan manusia, kalamul khaliq Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini merupakan dalil yang kedua, mengatakan dalam hadis muttafaqun alaihi akhraj al-Bukhari wa Muslim, ma minal anbiya'i min nabiyyin illa wa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Ya, tidak ada dari golongan nabi atau tidak ada satu nabi pun kecuali Allah berikan kepadanya ayat, mukjizat sepertinya pula yang beriman kepadanya manusia. Wa innama kana alladhi utitu wahyan, yang diberikan kepadaku itu adalah wahyu, kata Allah. Auhallahu ilayya, Allah wahyukan Al-Quran itu kepadaku. Ini hadis ini menunjukkan keutamaan Al-Quranul Karim. Fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Aku berharap adalah nabi yang paling banyak pengikut di hari kiamat, insyaallah. Di Muhammad walaupun dia khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi, tapi dia akan menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Bahkan dikisahkan dalam hadis nabi yang lain, bahkan nabi-nabi itu nanti ada yang bersamanya ma'ahu rahtun, ya, yang bersamanya satu kelompok, ada 2-3 orang saja pengikutnya. Ada yang beberapa kelompok, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamanya banyak umat yang mengikuti alaihi salatu wassalam. Itulah keutamaan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian para ulama, waqad sannafa an-nasu fi wujuhi i'jaz al-Qur'an min jihati al-alfaz wal ma'ani wal akhbar al-madiyati wal atiyati min al-mughayyabat. Bahwa manusia membagi-bagi bentuk-bentuk i'jaz Al-Quran itu dari sisi lafaz, tidak ada yang bisa menandingi. Dari sisi makna-maknanya juga ada mukjizat, dan dari sisi akhbar, berita yang terkandung di dalamnya, baik itu berita-berita masa lampau yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran atau dalam kisah-kisah yang akan datang, perkara gaib tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit dan seterusnya. Wa ma balaghu min dzalika illa kama ya'khudhu al-'usfur bi minqarihi min al-bahr. Itu semua tidaklah sebanding, dan itu semua adalah yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa mukjizat, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mukjizat ya Nabi kita alaihi salatu wassalam yang Allah berikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka kita tidak ragu bahwa Al-Quran adalah sekali lagi kalamullah, dan dia adalah ya sebuah mukjizat yang kekal ya sampai hari kiamat kelak. La tanqadi ajaibu, yang tak akan habis kalau kita gali maknanya dari sisi lafaz, dari sisi tarkib lughawi, tidak akan pernah habis untuk digali, tidak akan pernah habis untuk kita bahas. Bahkan seperti pernah saya sampaikan, ayat tentang siyam setiap tahun dibahas, setiap tahun disampaikan, setiap tahun digali ma'aninya. Setiap orang menyampaikan, setiap kalimat itu disusun, maka di setiap itu pula ada faedah-faedah yang tak pernah kita rasakan sebelumnya. Maka jangan pernah berhenti. Makanya kata Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri, adibun nazar fil Quran, berlama-lamalah melihatnya, karena setiap kali kita melihat akan terasa makna yang hadir, makna baru yang hadir dalam diri kita. Itu kan tidak akan pernah habis untuk dikaji. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan yang ke-101, ma dalilul iman bil yaumil akhir? Apakah dalil keimanan kita terhadap yaumil akhir? Maka dijawab oleh Syekh qala Allah Ta'ala dengan firman Allah, dengan menukil ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, yang sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, waradu bil hayatid dunya, mereka merasa puas dengan kehidupan dunia, ya kan, watma'annu biha, dan nyaman.
Orang-orang yang tidak pernah berharap bertemu dengan Allah dengan makna dia tidak meyakini pertemuan itu, kemudian tidak merasa puas dengan hidup dunia dan merasa nyaman di situ, walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar, dan tempat mereka adalah neraka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau kita lalai terhadap yaumil akhir dan kita tidak bersiap diri untuk itu, maka ujung daripada tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, innama tu'aduna lasadiq, apa yang telah dijanjikan pasti tiba, pasti benar. Allah janjikan hari kiamat pasti tiba, pasti benar. Allah janjikan hari berbangkit pasti benar. Allah janjikan kita dibangkitkan dan diarah kepada padang mahsyar, berdiri di sana 40.000 bahkan 50.000 tahun lamanya dengan penantian yang sangat panjang, pasti benar, pasti benar. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, innama tu'aduna lasadiq, apa yang dijanjikan pasti benar. Wa ainad dina lawaqi', sesungguhnya hari pembalasan itu pasti terjadi. Maka itu kaum muslimin, wajib kita beriman kepada yaumil akhir, bahwa apa yang Allah sampaikan melalui kitab sucinya itu wajib kita untuk imani. Wa qala ta'ala, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat pasti tiba yang tidak ada keraguan padanya. Inilah keimanan yang mesti ada dalam diri kita. Maka ketika al-iman terhadap yaumil akhir ini tumbuh subur dalam keyakinan kita, maka kita akan senantiasa bersiap diri, berupaya sekuat tenaga untuk mempersiapkan amal-amal kita, amal-amal yang wajib, amal-amal yang sunnah, semua itu yang mesti kita maksimalkan dalam diri kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hari kiamat dengan diutusnya dia itu ibarat seperti ibu jari dan telunjuk ini, ibu jari tengah dan jari telunjuk ini sangat dekat dengan hari kiamat. Maka itu kaum muslimin, mari kita persiapkan diri kita masing-masing dan kita ajak keluarga kita, orang-orang terdekat dan terkasih dengan kita, agar kita mempersiapkan diri. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki keakidah dan keyakinan kita, keyakinan yang harus dibangun di atas pemahaman yang benar, yang dipandu oleh dua sumber ilmu yang jernih, itu Al-Qur'anul Karim, dan sesuai dengan pemahaman para as-sahabah, at-tabi'in dan at-tabi'in dan para as-salafus salih lainnya. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi yang penuh berkah ini yang menjadi ilmu bagi kami dan kita semua, dan menjadi amal bagi kita bersama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.